Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran IPA pertemuan keempat untuk bab yang kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran, kalian dapat memahami reproduksi aseksual pada tumbuhan, memahami reproduksi seksual pada tumbuhan, memahami proses penyerbukan, menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, memahami proses pembuahan, proses penyebaran biji, dan menyebutkan macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan yang dipelajari nanti adalah perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan lumut dan paku, serta teknologi reproduksi pada tumbuhan. Untuk yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, ada dua, yaitu vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif ada dua macam, yaitu vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif alami. Untuk yang pertama, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi dan menggunakan bagian tubuh tumbuhan untuk menghasilkan tumbuhan baru. Contoh untuk vegetatif alami itu adalah dengan rizoma, dengan stolonnya, dengan umbi lapis, kemudian umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Untuk yang vegetatif buatan, bisa dengan stek, bisa dengan merunduk, dan bisa dengan mencang. Untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Ini struktur bunga. Jadi ini ada yang namanya kepala sari yang menghasilkan serbuk sari. Itu adalah sel gamet yang jantan, ada tangkai sarinya, kelopak, bakal, biji. Ini kepala puteknya, kemudian tangkai putek, ada mahkota. Ini adalah bakal buah, dasar bunganya. Lanjut, untuk perkembangbiakan generatif, ini ada pembuahan ganda pada Angiospermae. Jadi ini ada fertilisasi, itu pembuahan bertemunya antara sel telur dengan sel sperma. Ini tadi kepala sari menghasilkan serbuk sari yang nanti jatuh di kepala putek, itu adalah yang namanya penyerbukan ya. Kemudian nanti ini kalau sudah terjadi, nanti sel telur dengan sel sperma itu akan turun ke bawah di sini. Nah, ini ceritanya di sini ya, pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Oke, lanjut. Perkembangbiakan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan atau fertilisasi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Berarti dalam satu bunga itu ada putik dan benang sari. Kemudian penyerbukan tetangga. Di sini dalam satu tumbuhan, tapi bunganya itu adalah ada bunga jantan dan bunga betina. Hanya punya putik saja atau benang sari saja, dan ini ada hanya punya putik saja. Kemudian penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu adalah penyerbukan antara dua tanaman yang berbeda. Ini tumbuhannya berbeda ya. Jadi secara silang. Kemudian penyerbukan bastar. Di sini tumbuhannya juga berbeda. Nah, ini jenis penyerbukan sendiri tadi ya. Satu bunga, kemudian penyerbukan tetangga, bunga lain dalam satu pohon. Penyerbukan silang, pohon lain yang masih satu spesies. Kalau bastar itu berasal dari varietas lain. Jadi antara pohon yang varietasnya, jenisnya berbeda. Penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ada angin, ada hewan, ada manusia, ada penyerbukan oleh air. Nah, oleh angin, contohnya pada padi, jagung, gandum, dan rumputan. Kemudian yang dibantu oleh hewan itu ada serangga, ada burung, ada kelelawar, ada siput. Ini ada tumbuhannya misalnya bunga melati, bunga kenanga, bunga sepatu, jeruk kingkit.
Kemudian yang perantaranya air itu ganggang dan hidrilla. Kemudian manusia juga bisa sebagai perantara ya. Jadi ada vanili, salak, buah naga, labu botol, melon, dan semangka. Lanjut untuk yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan, serbuk sari ya. Sedangkan Strobilus betina menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap, sehingga memudahkan gerakannya menuju Strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Ini siklusnya metagenesis tumbuhan Gymnospermae. Jadi di sini ada tumbuhan Gymnospermae, ada Strobilus jantan, Strobilus betina. Ini yang Strobilus betina menghasilkan gamet betina atau sel telur, kemudian Strobilus jantan itu menghasilkan spermatozoid atau sperma, kemudian antara sperma dengan sel telur bertemu namanya sigot. Sigot nanti berkembang jadi embrio, embrio berkembang jadi biji, biji nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan Gymnospermae lagi, sehingga dia akan siklus ya, siklus berputar. Ini metagenesis tumbuhan Gymnospermae. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Fase metagenesis, fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Ini metagenesis tumbuhan lumut. Jadi ini ada spora, ada protonema, gametofit yang menghasilkan archegonium atau sel telur, antheridium itu spermatozoid. Nanti antara sperma dengan sel telur akan kalau terjadi fertilisasi akan menjadi sigot, sigot menjadi sporofit atau sporogonium, sporogonium menjadi sporangium. Nah, sporangium itu nanti menghasilkan spora lagi. Ini siklus juga ya. Lanjut untuk metagenesis tumbuhan paku, homospora. Ini juga sama, spora, protalium. Antheridium itu yang jantan, archegonium itu yang betina, menghasilkan ovum, telur. Kemudian antara telur dengan sperma menghasilkan sigot. Sigot nanti akan jadi tumbuhan paku homosporofit atau sporofit, kemudian jadi sporofil, kemudian menjadi sporangium. Nah, sporangium itu nanti menghasilkan spora. Ini metagenesis tumbuhan paku, heterospora. Ini juga sama, antara ovum, spermatozoid menghasilkan sigot, kemudian jadi tumbuhan paku, dan seterusnya ya, mudah saja. Ini metagenesis tumbuhan paku peralihan. Lanjut, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada hidroponik, ini sudah terkenal ya di kita, yaitu metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Kemudian vertikultur, metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat ya. Ini instalasi bertingkat. Kemudian kultur jaringan, proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Ini dengan kultur jaringan. Saya kira hanya ini untuk pertemuan yang keempat ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semoga kalian semuanya jelas. Kalau tidak jelas silakan dibaca di buku paket untuk bab yang kedua. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.